Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amidun, NIM 0101182104, semester 7, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Ini tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, yaitu praktek ceramah. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tamanya sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga diantaranya kita telah dapat menghadiri acara kajian rutin kita, yaitu sekali dalam 1 minggu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Dalam hal ini, pemuda masjid sangat diperlukan, terutama dalam menggerakkan upaya menuju cita-cita bangsa Indonesia maupun bangsa lain dimanapun yang ketika masyarakat Islam berada. Saya kira banyak langkah yang sudah kita lakukan bagaimana memerankan pemuda masjid secara terpadu dan simultan. Yang penting adalah isinya, bukan kemasannya. Apapun istilahnya generasi milenial, yang pasti anak muda harus memiliki peran, termasuk peranan pemuda masjid perlu ditingkatkan ke depan. Anak muda di lingkungan masjid utamanya harus diberi wawasan yang cukup, pemahaman yang cukup, agar bisa menjaga kesatuan umat. Menurut Muhajirin, lewat peran pemuda umat Islam akan bisa berkontribusi besar terhadap kepentingan bangsa. Tentu saja terkait dengan jiwa prioritasme yang juga harus dimiliki oleh pemuda masjid. Menegaskan hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah ataupun para aktivis masjid, tetapi juga seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Kita tahu walaupun Indonesia ini mayoritas muslim, tapi secara spasial bisa saja Islam menjadi minoritas di daerah tertentu. Sehingga perlu dipahami mengenai kebinekaan, bahwa bineka bukan semata tentang keragaman, tetapi sebagai salah satu rem perekat untuk membangun kesatuan, membangun mozaik yang harmonis untuk Indonesia. Pada kesempatan tersebut, ia pun mengingatkan seluruh generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh dengan berbagai informasi, terutama dari media sosial. Itu sebanyak
para pemuda harus memiliki sikap bela negara serta terus memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Nabi Muhammad Rasulullah SAW membuat kebijakan dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat dalam menguatkan tali silaturahmi antara sesama manusia. Masjid selain sebagai tempat untuk memperkokoh pengetahuan tentang ajaran Islam di akhirat, sekaligus memperkokoh pengetahuan tentang ajaran Islam di dunia. Di Masjid Rasulullah SAW menjadikan sebagai tempat yang sangat beragam, mulai dari wadah untuk membina dan mengurusi seluruh kepentingan umat, baik dalam bidang politik, sosial, pendidikan milenial, budaya, terlebih lagi ekonomi. Zaman sekarang, mayoritas masjid di Indonesia lebih berdimensi akhirat saja. Jamaah masjid akan membludak pada hari Jumat dan pada waktu menjelang waktu sholat saja, apalagi pada saat bulan Ramadan. Tentu ini patut kita syukuri, tapi alangkah lebih mulia lagi jika masjid kita kembalikan ke fitrahnya seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang pula kesenjangan antara masjid begitu megahnya, begitu mengayak. Misalnya di sekitar Menteng Jakarta Pusat yang kita temukan Masjid Agung Sunda Kelapa dengan beberapa masjid yang terletak di sekitarnya. Masjid yang satu memiliki saldo kas Jumat puluhan juta rupiah, yang lainnya memiliki saldo yang begitu banyak. Mulai dari wadah untuk membina dan mengurusi seluruh kepentingan umat, baik dalam politiknya tadi. Masjid yang satu memiliki saldo kas Jumat puluhan juta rupiah, yang lainnya masih mengisi sumbangan sambil menyodorkan jaringan di pinggir hingga di tengah jalan. Banyak masjid yang berdiri agung, cantik, dan megah, namun di sekitarnya kita temukan banyak warga yang kondisi ekonomi jauh di bawah kewajaran. Tak sedikit masjid kita dibekali dengan tanah yang lapang tapi miskin produktif. Karena itu masyarakat, khususnya pemuda, merasa kehilangan harapan pada masjid. Bahkan ada masjid di beberapa daerah yang konon sudah tak berdaya lagi ditinggal para penghuninya. Masjid dan pemuda adalah kunci dari segala kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Hadirin jamaah tabligh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu membangun keyakinan bahwa pemuda adalah masa depan dan masjid adalah pusat peradaban dari kebudayaan. Kondisi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan yang lain akan tumbuh lebih baik. Pemuda tersebut dari pelosok desa hingga gemerlapnya ibu kota, 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda. Begitupun masjid. Kita hampir tak sulit menemukan masjid di semua daerah di mana Islam sebagai agama minoritas. Sekalipun selama kita masih berada di Indonesia, di semua penjuru dunia adalah segala lintasan waktu, pemuda selalu berfungsi sebagai agen of change. Pemuda memiliki elan vital dalam memperjuangkan apapun yang dikehendakinya. Mayoritas Islam di Indonesia sangat mendukung
kepemudaan masjid dimanapun berada. Mendikat pemuda dalam berkarya, apalagi ingin membedakannya dalam bentuk kesia-siaan belaka. Jadi, maka dari itu, mari kita bangun lagi dan kita perkuat kepemudaan masjid dimanapun kita berada. Sebagai kesimpulannya, kajian kita pada kesempatan kali ini, untuk kedepannya, mari kita kokohkan lagi kepengurusan kepemudaan masjid, yang terutama pemuda-pemuda masjid. Mari kita rangkul lagi adik-adik kita untuk menjadikan regenerasi, dan kita minta panduan dari para senior atau abang-abang kita yang telah banyak berpengalaman tentang itu, supaya Islam ini tetap kuat dan terjalin silaturahmi dimanapun kegiatan kita berada. Mungkin demikianlah kajian singkat kita. Apabila ada kesalahan selama proses kajian kita, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.